Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam ibadah yang luar biasa pagi hari ini. Ya, apa kabar semua? Puji Tuhan ya, mantap semua hari ini. Kita akan masuk dalam ibadah yang kudus, ibadah yang luar biasa. Kita mau berdoa saat ini. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih anugerah penyertaan Tuhan yang luar biasa sepanjang hidup kami. Dan biarlah Tuhan minggu pertama di bulan Maret ini ada kuasa yang ajaib, kami boleh masuki melangkah bersama dengan Tuhan. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, kami boleh memuji meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, urapan-Mu terjadi di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik, saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi untuk jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita masih bisa beribadah sekalipun dengan jarak yang jauh dan lokasi yang berbeda-beda. Namun percayalah, kita tetap satu dalam kasih Tuhan. Amin. Pernahkah saudara mengalami dan merasakan kasih yang hebat, kasih yang luar biasa di dalam kehidupan saudara? Mungkin saudara menjawab, saya mengalaminya. Kasih yang hebat, kasih yang luar biasa melalui suami saya. Mungkin ada yang bilang melalui istri saya mengalami kasih yang hebat. Atau mungkin ada yang bilang, saya mendapat kasih yang hebat dan kasih yang luar biasa dari orang yang saya sayangi. Saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itu tidak salah, itu benar. Namun tahukah saudara bahwa kasih yang hebat hanya diberikan kepada orang-orang yang kita sayangi. Tetapi tahukah saudara bahwa kasih yang hebat itu berasal dari Bapa di surga? Kita baca saudara, di dalam Mazmur 117 ayatnya yang kedua demikian. Mazmur 117 ayatnya yang kedua. Kasihnya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah kasihnya hebat atas kita. Amin. Tahukah saudara kasih yang hebat sesungguhnya datang dari Bapa di surga. Kasih dari Bapa bukan hanya dalam bentuk berkat materi. Usaha saudara maju, usaha saudara diberkati, kekayaan saudara berlimpah. Serta sakit penyakit saudara disembuhkan. Saudara bilang itu kasih yang hebat dari Bapa. Tapi dengar saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kasih yang hebat dari Bapa bukannya bentuk materi. Bukan hanya bentuk berkat-berkat jasmani. Tapi kasih yang hebat adalah bentuk-bentuk teguran yang Bapa berikan dalam kehidupan kita. Teguran dan hajaran-hajaran dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih Bapa yang hebat bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar kesembuhan, bukan hanya sekedar berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita. No, tapi berkat yang besar, kasih yang luar biasa, kasih yang hebat itu adalah teguran-teguran kecil, nasihat-nasihat yang diberikan, bahkan hajaran-hajaran kepada kita. Kita buka di dalam Amsal 3 ayat 12, saudara. Amsal 3 ayat 12 demikian firman Tuhan. Karena Tuhan memberi ajaran, ya, ajaran itu adalah teguran kepada yang dikasihinya. Saya mau bilang, bukankah kita orang-orang yang dikasihinya? Amin. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, banyak cara Tuhan untuk memberikan kasih yang hebat kepada orang-orang yang dikasihinya. Dengan teguran-teguran dan sentilan-sentilan kecil kepada anak-anaknya. Ada kalanya orang harus mengalami proses di dalam kehidupan ini.
teguran dan hajaran dari Tuhan. Teguran dan hajaran Tuhan bukan karena Tuhan membenci kita, apalagi Tuhan pilih kasih. No, tidak. Teguran Tuhan adalah bentuk kasih sayang kepada kita. Amin, saudara. Jelas Amsal berkata, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anaknya yang disayangi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara mengaku bahwa saudara adalah anak, bahwa saudara adalah orang-orang yang dikasih Tuhan, biarkanlah Tuhan mengajar, biarkanlah Tuhan membentuk kehidupan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan menegur kita melalui masalah yang kita hadapi, masalah yang hebat, masalah yang pelik, bisa masalah keuangan dalam kehidupan kita. Mungkin ekonomi kita morat-marit, mungkin bisnis kita hancur lebur, mungkin juga masalah sakit penyakit. Saudara, teguran Tuhan juga bisa di dalam masalah keluarga. Dan mungkin ada kesulitan lain yang Tuhan tegur melalui kita. Tetapi dengar baik-baik bahwa teguran-teguran itu Tuhan mengasihi kita. Pertanyaannya, kenapa Tuhan menegur dan menghajar kita, saudara? Kenapa Tuhan menegur dan menghajar kita? Seringkali kita bertanya-tanya, bukankah saya sudah aktif dalam pelayanan? Bukankah saya sudah rajin beribadah? Bukankah saya rajin membayar perpuluhan? Tetapi dengar baik-baik, tidak seperti itu. Karena Tuhan tetap mengasihi apa yang saudara perbuat. Namun jauh lebih itu, Tuhan menghajar, menegur kita. Yang pertama, karena kasihnya hebat dalam kehidupan kita. Amin. Kasihnya hebat dalam kehidupan kita. Tuhan bukan hanya tidak butuh materi saudara, bukan tidak butuh keuangan saudara, tapi Tuhan lebih butuh kehidupan saudara diperbaharui dari hari ke hari. Olehnya kasih yang hebat dari Tuhan turun atas hidup saudara. Itulah sebabnya Tuhan memberikan teguran-teguran dan hajaran-hajaran bagi kita. Supaya kita sadar masih ada Tuhan yang sayang kepada kita. Kalau Tuhan tidak tegur kita, Tuhan tidak sayang kita, kita akan melenceng dari jalan yang kita hadapi. Kita akan keluar dari relnya Tuhan, sehingga kita terhilang dari hadapannya. Amsal 3 ayat 12 bagian A berkata demikian. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Saya mau bertanya kepada saudara, yakinkah bahwa saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan? Amin. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu orang yang dikasih pasti diajar dan ditegur. Jelas Wahyu 3, saudara yang kasih dalam Tuhan ayat yang ke-19. Barang siapa ku kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah dan bertobatlah, firman Tuhan katakan. Teguran Tuhan punya tujuan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa tujuannya? Yaitu supaya kita jangan sombong. Jangan sombong, saudara. Angkuh, pongah, sok paling hebat. Melawan aturan-aturannya Tuhan. Semua menganggap saudara paling hebat. Dengar baik-baik, saudara. Kemampuan manusia terbatas. Kepandaiannya terbatas. Kehebatannya terbatas. Jangan menganggap kita diri yang paling hebat, paling super. Kita bukan superhero, saudara yang kasih dalam Tuhan, yang bisa melakukan apa saja. Kemampuan kita terbatas, kita hanya dibentuk dari debu dan tanah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita ini gak ada apa-apanya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh itu dengan keras Tuhan menegur kita. Kenapa? Karena kita sudah jauh meninggalkan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang sudah jauh meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Karena ibadah yang jarak jauh, ibadah yang online, saudara tidak tatap muka, sehingga saudara jenuh, saudara tidak mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara lebih enak happy-happy pergi jauh kemana-mana. Sehingga Tuhan menegur saudara. Mungkin saudara hambar setiap minggu. Hanya mendengar suara kebenaran melalui YouTube, melalui online.
Itulah sebabnya Tuhan menegur saudara, menghajar saudara untuk saudara kembali kepada Bapa. Dengan keras Tuhan menegur kita supaya kita jangan melupakan Tuhan. Jangan hendaknya kamu menjauhkan ibadah-ibadahmu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saat mendapat teguran dan hajaran dari Tuhan, dengar baik-baik. Memang terasa sakit, saudara. Sangat perih. Tapi ini semua adalah untuk menyadarkan saudara bahwa Tuhan itu mengasihi saudara. Amin, saudara. Ya, saudara, maaf AC-nya mati. Ya, jadi keringetan nih bercucuran lagi. Tapi tetap keren, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, saya mau cerita, saudara. Saya pernah mengalami hajaran yang hebat, teguran yang hebat dari Tuhan, kasih yang hebat dari Tuhan. Keluarga kami, saya, istri, kedua anak saya dan cucu saya terpapar COVID, saudara. COVID, nggak asing nama itu. Saya mau cerita sama saudara. Waktu terpapar COVID itu, wow, saudara, rasanya dunia sudah mau berakhir. Saya yang terpapar lebih parah. Di dalam satu rumah, istri saya pun terkena, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, saya bilang, wanita lebih kuat dari laki-laki, saudara. Saya 60% drop habis. Namun istri saya masih punya 80% yang bisa merawat saya. Terpapar, saudara, tulang rasanya sakit luar biasa. Semua seperti kena jepitan-jepitan yang mengerikan. Batuk seperti kereta api yang gak pernah berhenti, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dehidrasi, keringat keluar terus, saudara. 14 hari. Saudara, saya gak makan nasi. Kenapa? Karena kalau saya melihat nasi itu rasanya pusing, kepala udah mau muntah. 14 hari, saudara, saya diisi dengan bubur. Ya. Tapi firman Tuhan katakan, saudara, manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itulah kenapa roh saya kuat dan tangguh, karena ada firman yang meneguhkan. Hari ke-15, saudara yang kasih dalam Tuhan, baru bisa masuk nasi 4 sendok. Ya, 4 sendok. Lemas semua, gak bisa bergerak, saudara. Saya ke toilet saja jarak 5 meter itu seperti jalan 5 km, 10 km. Napas saya tersengal-sengal, saudara yang kasih dalam Tuhan. Napas sudah berat, berbicara sudah gak bisa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kenapa saat ini saya bisa berdiri di hadapan saudara? Saya mau bilang, itu semua karena kebaikan Tuhan. Pastikan orang yang ditegur oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara. Kebaikan yang melimpah di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara sudah kena terpapar COVID, nyawa taruhannya. Tapi orang yang bersandar kepada kekuatan Tuhan, Tuhan memberikan kasih-Nya hebat dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dengan adanya COVID-19 ini, kita diajar untuk merendahkan diri di kaki Tuhan. Harus merendahkan diri di kaki Tuhan. Supaya kita sadar, jangan sombong, jangan angkuh. Kita nggak ada apa-apanya, saudara. Kita hanya terbuat dari debu dan tanah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dengar nih, saudara. Yang membuat saya sembuh dan pulih pertama, karena ada orang-orang hebat di sekeliling saya. Ada keluarga saya yang hebat.
Ada istri saya yang luar biasa merawat saya. Ada anak-anak cucu saya yang tetap mendoakan saya. Sekalipun anak kami terpapar COVID, tapi dia tetap berjuang untuk saya, memberikan segala-galanya untuk saya. Napas saya sudah tersengal-sengal, oksigen sudah habis, saudara. Kalau menurun lagi sampai 60, kemungkinan kami napas itu tinggal sepotong. Tetapi karena kuasa Tuhan yang ajaib, dari oximeter 80 naik jadi 95. Napas mulai membaik. Kenapa? Ada orang-orang yang luar biasa di sekeliling saya. Ada teman, kerabat, hamba Tuhan. Bahkan ada ibu gembala, ada jemaat-jemaat yang luar biasa yang tetap berdoa untuk kami sekeluarga. Saya kuat, saya sehat sampai saat ini. Itu karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Yang kedua, kenapa saya bisa pulih? Karena ada pujian yang menguatkan, saudara. Dengar baik-baik, Eko yang terpapar COVID, yang mungkin saat ini masih terbaring di tempat tidur, yang mungkin saat ini masih diisolasi. Dengar baik-baik, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dengarkan pujian-pujian yang menguatkan saudara. Dengarkan firman Tuhan yang menguatkan saudara. Saya percaya saudara, saturasi saudara akan naik. Imun saudara akan naik, kekuatan saudara akan naik. Tubuh saudara boleh lemah, tapi dengar, roh yang ada di dalam saudara lebih kuat dari segala-galanya. Saudara bisa dipulihkan. Saya dipulihkan karena ada Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, ya, karena ada kasih Tuhan yang hebat. Sadar bahwa Tuhan tetap kasihnya yang tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap mengasihi saudara. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, saya tidak bisa berdiri di tempat ini. Mungkin saya sudah lewat, saudara. Nggak kuat, saudara. Napas sudah habis, tulang sudah terasa sakit, apapun yang masuk ke dalam mulut itu tidak bisa. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, kasihnya hebat atas saya dipulihkan oleh Tuhan. Dua, bagian kedua, karena kita adalah anaknya. Kenapa Tuhan kasih teguran-teguran? Kenapa Tuhan kasih kita hajaran-hajaran yang luar biasa? Yang kedua, karena kita adalah anaknya. Amsal 3 ayat 12b begini bunyinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amsal pasal 3 ayat 12b. Seperti seorang ayah yang sayang kepada anaknya. Saya mau bertanya, bukan kita adalah anak-anak Tuhan yang disayangi? Oleh karena itu jangan berontak, jangan bersungut-sungut. Waktu ada teguran-teguran Tuhan, itu membuktikan Tuhan menyayangi kita. Ya, Ibrani 12 ayat 6 berbunyi begini, saudara. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Diakuinya sebagai anak. Disesahnya, dihajarnya kita, dihimpitnya kita dengan kasih sayang. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan berikan seperti itu, sadar bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Nah, bukankah kita ini anaknya? Bukankah kita orang-orang yang dikasihinya? Amin, saudara. Oleh karena itu, ayah berhak untuk menegur anaknya. Ayah berhak untuk mengajar anaknya. Dan mengajar anaknya yang nakal, anaknya bandel, anaknya yang salah menjalankan kehidupan, yang sudah keluar rel dari ajaran Tuhan. Saya pernah dihajar oleh orang tua saya, saudara. Karena saya nakal, saya bandel. Saya pernah tinggal di kelas 1 SMP, saya nggak naik, saudara. Karena saya nggak pernah perhatikan ajaran orang tua. Saya berkelahi, saya ribut, orang tua dipanggil. Setelah sampai di rumah saya dihajar oleh gesper oleh orang tua saya. Ada tanda-tanda di paha memar, saudara yang kasih dalam Tuhan.
Apa orang tua saya benci saya? Tidak. Apakah orang tua saya pilih kasih? Tidak. Karena dia mengajar saya adalah anaknya. Dia mengasihi supaya saya kembali kepada jalan yang benar. Setelah ayah saya menghajar saya, menghukum saya, malamnya dia datangi saya. Dan dia meminta maaf pada saya kalau dia sudah menghajarnya. Bapa di surga juga demikian, saudara. Pada saat dia menghajar kita, menghajar saudara dan saya, hatinya perih, hatinya menangis. Dan dia akan datang pada kita, anakku, aku mengasihi engkau. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa pilih kasih dalam kehidupannya. Kita adalah anak-anak dan orang-orang yang dikasihnya. Kenapa? Karena di balik teguran-teguran dan hajaran Tuhan, dia punya rencana terbaik, yaitu supaya kita tidak terhilang dari hadapannya. Supaya kita kembali dari hadapannya. Itulah sebabnya kasihnya hebat atas kita, agar kita menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang dikasihinya, anak-anak yang diselamatkan, dan menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin, saudara. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini saudara merenungi dan menjadi berkat adanya. Dan pastikan bahwa firman ini meneguhkan saudara. Bukan menghajar saudara, tapi kasihnya hebat atas saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan sebentar, saudara. Persiapkan dari saat ini untuk kita masuk mengambil perjamuan yang kudus. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini. Untuk membentuk menjadikan kami sebagai anak-anak yang tangguh. Anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang tidak terhilang dari hadapan-Mu. Bahkan menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus ini. Saya mengingatkan untuk anggur dan roti yang sudah didoakan tidak diperbolehkan diberikan kepada anak-anak. Amin. Persiapkan anggur dan roti ini, mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih. Minggu pertama bulan ketiga pada tahun 2021 ini, kamu boleh masuk dalam perjamuan yang kudus yang Tuhan berikan bagi kami untuk mengingatkan akan kasih yang hebat bagi kami. Terima kasih Tuhan, oleh saat ini hamba memberkati roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus hamba memberkatinya. Haleluya. Amin. Baik, saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan, nanti kita mengaminkannya bersama-sama. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari saudara, kita mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama.
Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Memasuki perjamuan kudus yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan biarlah perjamuan ini boleh menjadi anugerah bagi kami mengingat akan kebenaran kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang hebat, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang kasih dalam Tuhan, jemaat dimanapun Anda berada, dengar sekali lagi. Kalau Anda diberkati melalui channel ini, bagikan, share untuk kepada teman, kerabat, saudara dimanapun ia berada. Dan biarlah channel ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan pulang bersama-sama, olehnya arahkan tangan saudara saat ini. Kami sudah berdoa, kami sudah meminta, kami sudah mohon kepada Tuhan. Bagian Tuhan mendengar, memberi dan mengabulkan doa kami. Kami akan berdoa seperti Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Olehnya angkat kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat yang besar dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih yang besar dari Allah Bapa di surga, anugerah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha menjemput kita para salehnya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan, amin. Saudara, Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini saya hanya cuma mengingatkan saudara, 5M, jangan lupa. 5M, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa itu 5M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Artinya jangan, kalau tidak berkepentingan, jangan keluar rumah. Tetap stay di rumah, berdoa, memuji dan baca firman Tuhan. Amin, saudara. Salam Mazmuria. Yes, yes. Tuhan memberkati saudara. Amin.